kita kan melihat ya anak-anak orang kaya pakai dasi keren-keren. Kita bisa kan lihat ada lobang kecil di mana kafetaria itu ada ribuan anak-anak sama ceweknya makan breakfast. Mereka tapi kita kapan Bill kita bisa menikmati seperti Kita itu? cuci piring sambil meneteskan air mata. Beginikah nasib kita? Nasib Amerika ini. Nasib kita di Amerika kok begini? Kok begini sih? Tenang Bill. Iya. Mungkin tahun depan kita akan jauh lebih baik. Ternyata tahun depan bukan lebih baik, tapi kita cuma pindah dari piring saya pegang cuci gelas. Tenang Bill, tahun berikutnya kita akan lebih baik nasib kita. Ternyata enggak. Dari gelas kita pindah ke nampan. Sampai 5 tahun kita cuma naik level. Bill, kita telah berubah hidup saya. Kenapa? Dari biasa-biasa sekarang jadi supervisor, tapi tetap cuci piring. Sahabat kopi, kembali ke Billy's Coffee Table bersama saya Billy Lantang. Hari ini kita kedatangan tamu yang bukan istimewa lagi, bukan super istimewa lagi, udah tingkat dewa. Ini tamu gue nih. Kenapa? Karena these brothers, Richard and Theo Buntario, adalah sahabat gue dari kecil. Bahkan kalau diurutin ke belakang lagi, our grandparents tuh udah bersahabat sebenarnya. Ntar kita dengar kisah-kisahnya gitu ya. Halo bro, halo. Sahabat Billy. Halo. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, seperti biasa, kita selalu minum kopi dulu. Nah kali ini Theo nih yang bawa kopinya. Kopi apa Theo? Ini namanya Sundanese Coffee. Oke. Kategorinya itu Geisha dari Gunung Puntang. Gunung Puntan. Pernah menang di Seattle 2016. As the best coffee. As one of the best rating coffee, 8.75. Wow. Gokil. Luar biasa. Namanya Geisha ya? Geisha. Oke. Wine process. Oke. Luar biasa. Rasa Geisha. Kayak penari kan? Yo man. How are you man? Jadi gue kalau ngelihat lu berdua, gue ngelihat kita masih kecil. Pinang belah dua. Yes. Sebetulnya kita kembar. Sebenarnya. Bustinya kan di dalam perut ada berdua anak. Iya. Tapi karena bokap gue bilang, lu jadi Richard yang keluar duluan, gue keluar duluan. Oh. Dia di cancel, ditunda. Sampai berapa tahun kemudian? 2 tahun kemudian baru 2 tahun. Jadi dia di dalam perut nyokap gue another 2 years. Another 2 years. Karena I travel to Chennai dulu. Kerala. Oh iya. By the way lu bisa ngomong jadi gini, tunggu. Ini biar semuanya ngerti dulu ya. Iya. Oke. Gua ini punya darah India. Iya. Ya, nyokap India, bokap Manado. Lo tulen Chinese. Yes. Ya, mama papa Chinese. Yes. Ya. Nah, kenapa kita bisa temenan? Salah satunya mungkin karena di darah Cina sama India tuh ada darah dagang. Ya. Makanya pasar baru sama kota deket-deketan. Ya kan? Absolutely. Nah, Absolutely. masalahnya ada lagi nih. Ya. Gue ini nggak bisa bahasa Mandarin, tetapi Theo ini dia bisa bahasa Tamil yang tadinya gue berpikir bahwa dia bohongan, cuman asal ngomong aja. Waktu kita meeting ya? Ya. Gue sama Richard ini selama ini mikir dia cuman bohong-bohongan aja. Ya. Tiba-tiba kita satu hari meeting sama orang India. Theo masuk ke dalam ruangan, dia ngobrol lah sama teman gue orang India ini bahasa Tamil. Dia gimana coba? Lo ngomong apa? Apdi reke. Aina sit neler ke. Itu. Gue pikir Terus gue tanya, Unperina? Iya. Ganesha. Oh. Yin Peir Theo Buntario. Keren. Gue pikir dia bercanda selama ini. Oh, jadi, Indian is in my blood. Oh, wow. Iya. I speak Tamil. Iya. A little bit of Hindi. Iya. I cook Indian food. Yes. Dia masak India lebih gokil daripada restoran India. Iya betul. Dan nyampe sampai divalidasi sama nyokap gue. Nyokap gue orang India, jadi divalidasi memang makanan lo ya? authentic. Yes. It was awesome. Yes, gila. Ini memang betul-betul lo ada inilah. Tapi keluarga lu keturunan India tapi nggak bisa ngomong India, malah ngomong Belanda. Ngomong Belanda. That is weird. Ya, jadi opa oma gue ini datang dari India Chennai, Selatan. ya India Selatan. Okay. Mereka bermukim di Jawa Timur. Tadinya kerja di pabrik rokok. Mereka buat gereja di situ.
Terus kemudian, nah di situ akhirnya mereka menemukan jati dirinya sebagai hamba Tuhan. Nyokapku lahir di situ. Nyokap lahir di situ, ya penjajahan Belanda lah. Jadi Ya. ngomong Belanda sama ngomong bahasa Inggris udah gitu doang. Gak bisa Jadi bahasa the whole Tamil. family nggak bisa ngomong Tamil. Gak bisa. Semuanya Belanda. Belanda. Lucu tuh. Belanda. Keluarga India tapi ngomong Belanda. Iya. India tapi Belanda. Belanda. And Jadi, ingat gak lo? Ya. Gue pernah kasih speech waktu ulang tahun Om Sam terakhir. ya. And Om kan Sam tuh bilang- om gua, Ya. almarhum. Ya. Terus gue kan I spoke in Tamil Ya. to Om Sam. Ya. Ya. Om Sam was like this. Gak ngerti dia. Bingung. Kayaknya pernah denger gitu. Iya, Kan dia kan nggak ngomong, nggak bisa bicara. Nggak bisa. Tapi dia ngerti Ya, sedikit. they are very fluent in Dutch pokoknya. Ya. Jadi banyak orang akhirnya mikir gue orang Ambon. Karena Iya. Ambon identik dengan bicara bahasa Belanda. Iya, gitu kan. betul. Gitu. Nah, dulu grandparents kita Ya. itu berteman. Ya. Ya kan? Lu lebih ngerti ceritanya. Ya, jadi grandfathernya Billy itu pendeta Ya. sambil dia bekerja. Ya. Jadi kalau dia kemana-mana dia berkhotbahnya dalam bahasa Inggris, Ya. ya kan? Ya. Dan penerjemahnya adalah opa saya. Jadi opa saya itu menerjemahkan ke bahasa Indonesia dan Indonesia. Jawa. Ya, Karena dia ya. orang Cina Jawa Timur. Jadi kemanapun mereka pergi, itu orang taunya ada India sama Cina itu berkhotbah pindah-pindah gereja Ya. kemana-mana. Ya. Gitu. Dan mereka menjadi sahabat. Ya. Ya. Nah, opanya Billy dan opa saya, anak-anaknya juga menjadi sahabat otomatis. Ya. Ya. Karena setiap mereka travel ya pasti anak-anaknya ikut, Ya. ya kan? Ya. Nah, kita ini adalah generasi yang ketiga. Ketiga. Ya. Generasi ketiga. Jadi kita bersahabat lagi Ya. kita kenal di tahun 70-an Ya. sampai sekarang. Yes. Lalu anaknya Billy dan anak saya Ya. juga menjadi teman juga sampai sekarang. Jadi kita ada 4 generasi, 4 generasi. Langka tuh. persahabatan. Yes. Kalau lo sudah punya cucu dan cucu gue sekarang, Ya. itu generasi kelima. Wow. Wow. Gila. Gokil. Time flies ya. Gila ya. Dan kalau gue ingat-ingat dari dulu itu, sebelum ada HP dan lain sebagainya, kita rada-rada susah berkomunikasi cuman pakai telepon rumah. Ya. Dan gue ketemu sama lu berdua itu pas lagi ke gereja doang. Ya. Secara rumah lu di Jakarta Selatan, rumah gue Jakarta Pusat, jauh. Di ya Cempaka kan? Putih. Cempaka Putih. Jadi kita sering lah akhirnya nginep-nginepan, Ya. ya kan? Ya. Gue nginep di rumah lu di Cepete, Ya. atau nggak lu nginep di Cempaka Putih zaman dulu. Ya. Nanti diantar lagi balik ke gereja, ketemu orang tua pulang. Ya. Kalau weekend diantar, ya. Ya. Iya tak? Kita masuk gereja tapi nggak pernah ke gereja Nah, kan? kita masuk gereja. Dulu gereja kita di Hotel Indonesia di lantai 8, Ya. ruang namanya Madura, Ya. CWS, Charismatic Worship Ballroom Service. kecil di situ. Ballroom ya. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah lift di lantai 8 kita buka, kita matiin liftnya, kita jadiin gawang. Pintu liftnya ya. Pintu dibuka. liftnya kebuka, ya. Liftnya kita tahan di atas, kita matiin, itu jadi gawang kita main bola di atas itu. And buletin gereja, Ya, kita kita begini-begini. beginin jadi bola. Jadi jemaat gak bisa naik ke gereja gara-gara Iya, kita iya. menahan Iya. liftnya. Iya. Sampai ditangin satpam ke atas, Iya, iya. ya kan? Emang kita anak Iya. setan. Waktu itu menghambat. Iya. Jadi setelah masa itu berlalu, Hmm. kemudian akhirnya orang tua lu ngirim lu ke Oral Roberts University. Amerika. Richard duluan yang Iya. berangkat. Enggak, my brother, Apet. Your brother pergi dulu. Pergi dulu, and your cousin. My cousin Grace pergi dulu, ya. Setelah dia pergi, terjadilah telepon menelpon pada saat itu. Iya. Lu convince my parents sama om gua untuk kirim gua ke sana, Ya. ya kan? Jadi itu pakai telepon dan lain sebagainya. Akhirnya gua berangkat ke sana. Ya. Dan Richard selalu bilang begini, Bill datang aja ke sini, is the land of opportunity. Ya. Akhirnya dia bilang ini, udah gampang, lu bisa uang sekolah, gampang kita kerja doang di sana, ya kan? Bisa, ya. Gue ngikutin dong caranya dia. Gue datang ke sana, Theo nyusul akhirnya, ya. Waktu gue datang ke sana, ternyata yang gue bayangkan bukan seperti yang gue bayangkan. Telah ya. jadi penipuan, pembohongan. Pembohongan publik. Gue pikir akan oke, gampang kerja, udah gitu bahagia bisa sekolah. Kerja di kantor Gua kali ya. Gue kerja sama Richard, sama dia juga nih di tempat cuci piring. Lu tau gak ceritanya? Waktu gue pertama kali mendarat di Amerika, Iya, itu jam 2 pagi. iya, Dijemput sama kakak gue, Apet. iya, iya, Dijemput sampai di rumah 2:30 pagi. iya. Gue taruh tas, gue lihat buka jendela, akhirnya Amerika.
lagi salju lagi turun. Oh, iya, Happy iya, dong. iya, iya, iya. My dream country. Iya, iya. Gue mau tidur, besok gue mau jalan-jalan. Iya. Pas gue tidur, tau-tau diketok pintu. Cat, ayo mau kemana? Kita jalan-jalan. Enggak, kerja. Hah? Gue baru sampai. Dan ternyata gue baru sadar itu jam 4 pagi. Jadi gue cuma tidur 1,5 jam. Wow. Pagi jam 4 pagi bangun, ikutin dia ke kampus, Iya. langsung masuk ke dishroom. Iya. Dishroom itu tempat cuci piring. Iya. Terus gue ngapain? Ya lu punya ikutin apa yang gue lakukan. Iya. Terus itu urusin piring. Iya. Oh gue pikir kan sekolah kecil kali ya, Iya. cuman 100-200 anak. Enggak lu, 3.000 piring. 3.000 piring, 3.000 student berbarengan jam 6 pagi. Iya. Sarapan. Sarapan sampai jam 8 dan kita cuma nunggu dulu. Habis makan, greng. Piring datang kita cuci. Greng. 3.000 student, Iya. mangkok, Yes. sendok garpu, pisau. Yes. Dan gelas. Iya, iya, Dan dan gelas. gelas. Jadi bayangin kita kerja dari Iya. baru mendarat langsung cuci piring sampai lu datang. Ya. Ya gitu, Which gue is- datang disuruh kerja juga, kurang Kerja ajar kan? kan? Begitu Billy datang langsung kerja. Jadi kita ini boleh dibilang the survivor preacher PK ya, Iya, preacher iya, kid. iya, Ya, iya. preacher tuh artinya pendeta. Iya. Karena ayah saya pendeta, your father juga pendeta juga, so with your mom. Jadi kita adalah anak-anak pendeta yang benar-benar survive di dishroom. This room. Dan di cuci piring itu Ya. kita menemukan yang namanya kehidupan. Yes. Diproses. Diproses. Ya. Proses itu di dishroom. Ya. Jadi bukan di gereja sebetulnya. Ya. Tapi di Ya. dishroom. Bukan itu aja. Kadang-kadang kafenya tutup, tiba-tiba kita dibilangin terjadi piknik di luar. Ya. Yang terjadi adalah kita nggak usah lagi cuci piring, tapi mereka pakai piring plastik kan. Ya. Jadi yang kita kerjakan adalah kita mungutin sampah Jadi di luar. jadi kita bertiga gitu ya kalau dicuci piring gitu. Kita kan melihat ya anak-anak orang kaya pakai dasi keren-keren. Kita bisa kan lihat ada lubang kecil Iya. di mana kafetaria itu ada ribuan anak-anak sama ceweknya makan breakfast. Mereka tapi kita kapan Bill kita bisa menikmati seperti Kita itu? cuci piring sambil Aduh. meneteskan air mata. Beginikah nasib kita? Nasib Amerika ini. Nasib kita di Amerika kok begini? Kok begini sih? Tenang Bill, Iya, iya. mungkin tahun depan kita akan jauh lebih baik. Ternyata tahun depan bukan lebih baik, tapi kita cuma pindah dari piring saya pegang cuci gelas. Tenang Bill, tahun berikutnya kita akan lebih baik nasib kita. Ternyata enggak. Dari gelas kita pindah ke nampan. Sampai 5 tahun kita cuma Iya, naik iya, level. Bill, Iya, iya. kita telah berubah hidup saya. Iya, iya. Kenapa? Dari biasa-biasa sekarang jadi supervisor, Iya. tapi tetap cuci piring. Ini gue ada cerita kisah yang menarik nih. Gini, di sekolah kita itu kita harus pakai dasi. Ya, ingat ya. Iya. Oral Roberts University itu harus pakai dasi. Kalau nggak pakai dasi nggak boleh masuk kelas, nggak boleh ke masuk ke kantin. Harus bahkan. necis. Harus necis bahasa Belanda. Nah saat itu kita akhirnya, apalagi ini Richard ya, dia pernah menjadi the best dresser di sekolah, the best loh. Ya jadi orang yang pakai baju paling bagus masuk di dalam buletinnya sekolah dipilih menjadi the best dresser. Koran sekolah. Koran sekolah. Nah, gimana duit pas-pasan, tapi kok bisa jadi best dresser? Nah, Koleksi dasi banyak. koleksi dasi banyak. Coba ceritain. Jadi ceritanya Ya. kita kalau lagi libur hari Minggu kita pergi ke namanya toko Salvation Army. Salvation Di sini Army kalau ada- di sini ada namanya Bala Keselamatan. Yes. Ternyata toko itu adalah toko yang mengumpulkan sumbangan-sumbangan, buangan-buangan, baju-baju Bekas. bekas. Bukan saja orang yang buang di sampah, tapi orang-orang yang udah mati, baju-baju dikumpulin di situ dan kita datang ke situ. Iya. Beli baju yang harganya 50 sen dasi, Iya. $1, Iya, bajunya cuma $3. Iya. Dan pada saat itu kita seperti kayak masuk ke mall gede dan bangga banget keluar dari situ. Iya. Wah, berapa Bill? Gua habis $7. $7 kan kecil banget uangnya. Iya, iya. Tapi bajunya banyak. Banyak, iya. Tapi Iya. karena kita pintar mengkombinasi-kombinasi, Yes. kita jadi anak-anak Indonesia di sekolah yang keren, yang dianggap anak-anak orang kaya. Yes. Padahal dasi yang saya beli yang 50 sen itu dasi tahun 50-an yang orang-orang banyak orang mati Iya. diserah, Iya, iya. diwariskan lah gitu nih buat Sumbangkan. Zaman tahun 80 modelnya paisley, enggak? Jadi Dasi-dasinya. dasinya itu lebar begini. Iya. Gede. Kita buka jahitannya, Kita jahit. dasinya kita kecilin. Kecilinnya pakai Aika Aibon. Jadi kita nggak bisa jahit kan. Iya. Dasinya kita buka jadi lebar. Iya.
Terus kita lipat dasinya menjadi kecil, ramping, dasinya jadi ramping, tapi dalam itu lem banyak. Kita nggak peduli belakangnya nggak apa-apa, Iya, berantakan. Nggak Tapi kelihatan. depannya Nggak rapi. kelihatan. Ya, Jadi, dasinya, iya. dan kita nggak punya setrika waktu itu. Iya. Jadi kita taruh slamnya, terus taruh buku banyak, Iya, tumbuh iya. berat. Iya. Diam sampai pagi ya. Besok pagi bangun tidur, dasinya udah lurus. Iya, iya. Dan bukan hanya itu aja. Kita punya teman yang cukup berada saat itu. Dia suka beli jas. Jadi selain daripada Maulana. kita ya Maulana mau Ucok. Jadi selain kita beli di Salvation Army, Ya. kita minjem jasnya mereka. Cuman karena dia memang jago untuk kombinasi-kombinasi, dapatlah juara the best dresser loh di sekolahan. Dulu. Dulu. Sengaja, nggak tahu. Sekarang udah enggak. Enggak lah. Ya, sekarang lagi program ngurusin Kiblatnya badan. apa? Kiblat fashionnya apa? GQ. Majalah GQ Tapi zaman memang dulu. masa-masa itu adalah masa kita adalah anak-anak kampus yang kere, bener sekere-kere. Iya, iya, iya. Ya bener dong. Karena semua uang kerjaan kita pakai buat uang sekolah. Buat uang Kalau sekolah. nggak bisa sekolah gitu. Kalau summer holiday, Iya. kan yang punya uang kan pulang, Pulang, ya. pergi jalan-jalan. Yes. Kita summer holiday ngapain? Kerja. Gue cuci kamar mandi Yes, tuh, betul. 4 tower tuh. Satu tower tuh 12 Iya, lantai ya. Iya, iya, Ya. iya. Kali 4 tower. Iya, iya. Mau nangis nggak Sama tuh? ganti wallpaper, ganti karpet, cuci kamar mandi, itu summertime. Proses. Tapi memang di summertime itu ketika orang-orang pada pulang, kita justru mengumpulkan uang cukup banyak di Iya. summertime itu untuk bayar uang sekolah di semester depan. Betul. Jadi itulah proses yang membuat kita ada sampai hari ini, Ya, ya kan? ya. Itu menjadi sebuah kisah yang luar biasa. Nah, Tapi- sekarang anak-anak kita didik kayak begitu dong, ya kan? Supaya mereka mau kerja. Kalau dulu kenapa gue bilang tadi gue belum selesai tuh. Kenapa di tempat cuci piring? Ya. Gue merasa kita menemukan kehidupan. Itu adalah karena gue pertama kali merasakan, oh begini ya cari duitnya ya. Cari duit, iya, Sesusah iya, iya. dan Iya. sehina ini kah? Iya, iya, iya. Kenapa? Karena yang anak-anak orang kaya, Richie, Richie. Iya, iya. Jadi kita iya. yang, Iya, iya, iya. ya kan ngerti nggak? Iya, iya. Jadi kita dikenal sebagai anak-anak dishroom. Iya. Jadi itu buat mereka tuh orang dishroom Iya, orang iya. kere lah gitu. Jadi kita merasa, wah kita hidupnya susah banget Iya. gitu ya. Dan setiap uang yang kita dapat itu kan berharga banget untuk bayar uang sekolah. Yang lucunya adalah gini, kita kan suka masak di rumah. Iya. Di apartemen nih kita tinggal di masak. Supaya kita bisa survive, bisa bayar uang sewa per Iya, bulan, iya. kita belanjanya itu ke North Tulsa. Iya. Tulsa, nama kota yang kita tinggal itu Tulsa. Iya. Itu di utara. Iya. Jadi kita ke supermarket tempat orang-orang hitam. Mm-mm. Tempat kalau di New York tuh Bronx-nya lah. Bronx-nya ya. Tempat gak aman sih ya. Aman. Ya. Yang kita mau masuk ke supermarket kiri kanan dirampok Iya, kan nih, iya, ya kan? Kita iya. turun rame-rame bertiga dan kita beli apa? Tetelan, beli bruto ayam, kulit ayam, Iya, bacon iya, bacon iya, murah-murah. iya, iya, bacon murah, iya, iya. Dan Heeh. kita beli ayam yang expire besok. Beli ayam bacon. Jadi murah ada Saking diskon. kerenya. Kenapa di situ? Karena di situ adalah tempat orang-orang hitam yang miskin-miskin. Iya, iya. Orang-orang hitam miskin tuh belinya di situ. Iya, iya. Nah kita makan makanan kayak begitu, Iya, jadi iya. sebenarnya nggak sehat juga Iya, gitu. iya, iya. Jadi kita makan kulit ayam, Iya. bruto ayam gitu. Iya. Kenapa? Karena ya orang kulit putih nggak makan Iya. kayak gitu-gituan. Iya, iya. Jadi kita yang makan itu kita masak pakai nasi, terus modal pakai kecap, Iya. udah makan. Iya. Bayangin bertahun-tahun kita Iya. makan kayak gitu. Ini Kolesterol nggak tuh? sisi yang kelihatannya kayaknya wah hebat ya diproses dan kemudian kerja keras gini-gini. Ada sisi yang nakal juga sih. Jadi gini, kakaknya Richard Amateo nih, Edward almarhum, waktu kita datang ke sana dia kerja sebagai manajer di asramanya atlet ya. Nah asramanya atlet itu makanannya beda lah sama makanannya. Mewah banget, dagingnya gede-gede, Steak, ya. terus ada susu, pokoknya semuanya grade one lah, grade-nya gokil-gokil, Sosis, ya. sosis gede-gede kan. Nah waktu kita kerja di sana, gue nggak pernah lupa Apet bilang gini, kan yang kerja cuma Apet, pertama sama gue sama dia nih, KKN kan, dia bilang gini, Bill, selama lo kerja di sini, lo nggak perlu ke supermarket. Maksud lo, kalau lo nanti pulang nanti malam, itu susu, daging, telur, lo bawa pulang aja, Bang. Lah ntar gimana? Kan gue manajernya. Gue tinggal buat inventory. Gampang udah bawa pulang aja. Jadi alhasil kita nyuri dari dorm atlet. lah kita. Dosa lah. Ya. Nah waktu akhirnya Apet udah pada selesai di sana, lu udah pada pulang juga. Gue kerja di situ. Oh, Gue sempat kerja di sana. Gue punya anak buah dong. ya. Anak buah gue gituin juga. Karena dosa turun temurun kan. Gue bilang sama mereka, hey bule-bule nih kerja sama gue nih. Mereka kan gue manajernya kan. Gue bilang gini, selama lo kerja di sini, lo nggak usah ke supermarket.
Kenapa? You can take home anything, gue bilang gitu. Jadi semua pada ngambil. Pokoknya nanti gue yang buat inventorynya, gue palsuin, gue bilang gitu. Wah kita nakal. Itu ada sisi nakalnya lah. Nakal Sisi banget nyurinya kita dulu. ada lah. Kita ada bandelnya juga lah. Di prosesnya juga Setiap begitu. ada pertandingan baseball Yes. di stadium baseball, Yeah. kita ikut jualan namanya concession Concession, stand. ya. Itu semacam kayak Popcorn. kios jual popcorn, hotdog. Hotdog. Terus kita bawa Yeah. semacam kayak Tray. Yeah. nampan gitu. Yeah. Hotdog, Yeah, turun gitu. Nah, Aduh gue tuh itu- malu tuh di saat itu tuh. Ya itu malu banget tuh. Karena kalau ada cewek yang gue lagi suka saat itu. Iya sama itu. Pas lagi ada kita naksir-naksir sama cewek, terus ceweknya baru lihat, wih keren-keren nih Richard kan sama Billy sama Theo nih dandan ini kan paling keren nih. Anak-anak orang kaya nih darinya. Tapi begitu sampai di sana, ya, Jualan pedagang hotdog. hotdog jualan. And Harga langsung turun kita. orang tanya, udah nonton Chicago belum? Udah nonton apalagi Chicago Michael W. Smith. Michael W. Smith udah nonton Chris Christopherson terus apa lagi Lionel Iya, Richie. iya, iya. Udah cuma dia nggak tahu kita di dalam hot dog. Jadi kita ternyata pelayan. Kita Tapi pelayan. kita nonton Iya, dong. iya, iya. Udah. Jadi di sekolah Maybe ada Center. ada satu tempat namanya Maybe Center. Itu tempat Basketball. stadion basketball suka disewa sahabat kopi untuk jadi tempat konser. Nah, jadi konser macam-macam ada di situ, artis terkenal, kita kerja di situ. Iya. Kerja jualan makanan. Nah, kita nyelinep lah masuk kan. Jadi kalau ditanya udah pernah nonton konser, udah nonton, cuman dia nyelinep masuk ke Iya, dalam gitu loh. sebagai penjual hotdog dan Iya. popcorn. Iya. Itu yang kisah-kisah yang kita lihat, yang kita belajar tentang apresiasi tentang yang namanya kerja, dapat uang, terus kita melihat susahnya kita harus pernah satu pagi jam 4 pagi kan kita mesti ke dishroom. Itu melewati badai salju yang gede banget saljunya, yang udah dingin. Gue pakai headphone, lagunya Karimata, Iya, iya, iya. udah jalannya panas. Tuhan, kenapa hidupku gini? Kenapa Tuhan tidak kasih saya uang cukup untuk beli mobil aja? Mobil rongsok nggak apa-apa Tuhan. Tuhan bilang, lu belajar dulu yang susah begini, nanti lu nikmati. Iya, dengan perkara-perkara kecil. Jadi kita harus belajar setia dan itu menjadi Iya, ujian. iya. Kita melewati sana pada saat jam 4 pagi belum pada bangun, kita harus sudah kerja. Iya. Yang paling berat adalah pada saat jam kita masuk kelas, balik lagi kita masuk ke dishroom lagi kan. Iya. Nah, itu jam-jam yang paling bahaya tuh jam-jam 3. Ngantuk. Luar biasa. Ngantuk, betul. Kita udah capek banget karena jam 4 pagi. Iya. Tapi kita harus hadir mesti kerja. Jadi memang Iya. struggle-nya kita waktu di sana itu bukan pagi tapi juga siang, Iya. tapi juga malam karena ada dinner. Iya. Jadi bayangin Iya. kita cuci piring itu 3.000 orang tuh dari breakfast, lunch and dinner. Betul. Jadi struggle-nya tuh gila banget. Iya, iya, iya. Nah, itu yang akhirnya gue menjadi pembentukan karakter. Yes. Ya kan kita belajar karakter kita jadi humble kan. Kita jadi merasa Betul. kita jadi It's a humbling experience. very humbling. Jadi kita jadi humble, jadi ngerti oh begini ya. Oke. Sempat merasakan telepon orang tua. Mam, pap, uang udah nggak ada, kirim dong. Berdoa. Wow, sempet tuh ya kayak gitu ya? Iya. Iya. Jadi Waktu orang tua kita lagi transfer susah. Udah berdoa nih, nggak dikirim. Transfernya pakai doa Tuh aja. dalam hati, ini orang tua jahat banget ya. Tuh udah lagi susah begini, makan gak susah, mau bayarin susah. Iya. Kok nggak dikirim uang? Iya. Jahat. Iya. Ternyata apa? Di balik semua yang kita pikir jahat itu, ternyata kita merasa kalau nggak gara-gara belajar kerja yang serendah itu, Yes. kita mungkin nggak bisa jadi seorang fighter seperti sekarang. Iya. True. That's true. Dan satu momen lagi yang membuat kita juga dapat setback atau sebuah ujian yang cukup berat adalah kita beli mobil bekas. Iya. Gue inget banget beli mobil bekas VW Rabbit diesel. Iya. Ya, diesel. Satu hari kita punya kesempatan untuk bisa keluar kota. Iya. Bisa beli tiket pesawat lah, kita liburan sebentar. Iya. Kita titipin sama temen Iya. untuk bawa mobilnya pulang dari airport. Iya. Mobil diesel sampai di tempat pom bensin diisi sama dia bensin. Bukan Bukan solar. solar. Jebol lah mesinnya. Ingat ya Iya. sama Maulana? Jebol mesinnya. Jadi bayangin itu banyak banget Pengeluaran kejadian-kejadian dia, kayak begitu yang unexpected. Pulang dari liburan tiba-tiba kita harus bayar mobil yang hancur mesinnya segala macam. Gitu-gitulah. Kita ngalamin banyak lah saat itu ya. Jadi memang kalau mobil pada zaman itu sih harganya kan cuman
$800 tuh 400 ribu ya. $800 tuh Waktu itu 8 cuman juta. 8 juta. Cuma 8 itu juta. bisa dapat mobil. Iya. Nah, kadang kita bisa beli mobil $200. Jadi Iya. harga mobil 2 juta juga kita bisa dapat, tapi Iya, mobil bekas. bukan mobil yang mesti kita dorong Iya, rame-rame iya, baru iya. nyala tuh Iya. mesin. Kita dorong. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, baru kita naik gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kita lihat, wah ini benar-benar suatu kehidupan yang tidak seperti orang bayangkan ke Amerika Iya. itu hidupnya dengan enak. Iya, iya. Ya mungkin saya merasa bahwa kita sangat beruntung, bukan Iya. dibilang Iya. tidak beruntung. Iya. Kenapa? Karena orang anak-anak zaman kita Iya. adalah banyak anak-anak yang berduit, Iya. dapat beasiswa, orang Iya. tua orang tak kaya di LA, mereka menyia-nyiakan sekolahnya dan Iya. uangnya banyak di beli mobil mewah dan segala Iya. macam. Pokoknya Iya. kehidupan lifestyle-nya besar. Iya, iya. Tapi pulangnya apa? Jadi mereka nggak learn anything. Yes. Malah mereka menjadi orang-orang yang saya anggap yang tidak menghasilkan apa-apa. Iya, iya. Kita di sana pergi with no money, Iya. kita cari duit sendiri, Iya. dan kita belajar tentang humbleness, Iya. dan itu yang menjadi bekal waktu kita Iya. pulang Indonesia. Ya kita modalnya cuma itu. Iya, iya. Jadi Iya. kita pulang ke Indonesia tuh, gue pulang ke Indonesia tuh ya modal gue cuma humble. Yes. Bagaimana dengan humble ini gue bisa mulai from zero. Iya, iya. Nah dengan humble itulah Tuhan berkati. Iya. Dan pelan-pelan kita Ya. got something yang, ya orang kalau nanya, lu cerita dong, what inspire you sehingga you bisa begini. Ya gue selalu cerita bahwa ya gue dapat dari yang sekolah gue di Amerika, gue dari dishroom. Iya. Karena di situ kan gue kadang nangis melihat kok kenapa Ya. hidup gue kayak begini. Tapi baru gue sadari bahwa Iya. disitulah gue bisa bicara, gue bisa mengerti tentang disiplin, Iya. gue mengerti waktu, Iya. gue ngerti kerja keras, Iya. komitmen, Iya. dan bagaimana gue bisa tidak merepotkan orang tua. Iya. Iya. Orang tua sengaja menjeburkan kita situ supaya kita belajar. Iya. Iya. Kenapa? Karena waktu kita lahir sampai kita umur 17 ya, waktu kita dikirim 17. 17 years, kita kan manjanya luar biasa. Iya, Ada iya. pembantu di rumah 2-3 orang, Iya. Iya. kita hidupnya juga nyaman dan Iya. enak. Iya. Tapi begitu kita sampai sana, waduh, benar-benar kita merasa ya ini Iya. pelajaran yang sangat-sangat berharga. Iya. Punya mobil mewah nggak apa-apa ya. Orang kalau bisa Iya. beli mobil mewah nggak masalah. Iya. Tapi masuklah dalam proses. Jangan hidupnya mau Iya. dimanja terus gitu ya. Iya. Dan di proses itu justru Tuhan mempersiapkan hidup kita untuk sesuatu Tepat. tanggung jawab yang lebih besar. Pastinya kan gitu. Iya. Nah, gue mau ngomong sama Theo nih sekarang. Theo nih baru ngalamin sesuatu yang betul-betul sebuah ujian yang mungkin gue bisa bilang terberat dalam hidupnya. Gue jadi pengen nangis nih. Theo nih baru kehilangan istrinya. Dan tahun lalu ya. Tahun lalu. Dan Noni ini adalah bukan sebagai istri Theo aja, tapi sahabat kita semua lah ya. Istri-istrinya mereka ya sahabatku semua lah jadinya. Dan gua pertama dengar itu adalah ketika Theo bilang, Bill tolong doain Noni masuk rumah sakit karena kena COVID. Dalam hitungan beberapa hari Tuhan panggil dia. Gimana Theo? Colong ceritain Theo. Sorry sensitif dikit nih. Ya. Waktu masa-masa COVID itu, pandemik itu ya, beda banget ya. Orang yang meninggal di luar masa-masa pandemik itu adalah mereka bisa melewati satu proses yang disebut dengan bersama yang terkekasih di detik-detik terakhir. Nah, itu yang sangat disayangkan. Ya, itu mungkin sudah waktu Tuhan ya, cara Tuhan. Waktu Noni masuk ke ICU itu, terus dapat berita, kebetulan rekamannya ada tuh. Saya ndak bisa, it's speechless lah pokoknya. Ndak bisa dipeluk, ndak bisa dicium, ndak bisa mandiin, ndak bisa pakein apa, baju, siapin apa, ndak bisa. Jadi pada saat dapat berita itu, yang kena COVID saya anaknya 3.
yang paling kecil Odelia itu sama saya di rumah. Kita berdua juga kena COVID juga. Kita hanya bisa lihat dari video call. Dan Noni ini dijemput sama ambulans. dari Dijemput rumah. sama ambulans. Dan lu cuman bisa bilang bye-bye dari situ Nah, aja. waktu dijemput di rumah, kan gue nganterin Iya, dari garasi ke kamar, garasi terus sampai naikin ke mobil. iya. Gue angkat dia ke kursi, gue bilang everything is going to be okay, Wow. it's going to be fine. Karena ini rumah sakitnya rumah sakit bagus, treatmentnya pasti bagus. Pasti bagus. Udah naik. Itu di videoin tuh, di videoin. Terus dia pergi, itu adalah perjumpaan saya yang terakhir, gitu. Pergi. Setiap hari itu saya video call, screen capture, video call, screen capture. Waktu dapat berita itu, singkat cerita, kita mengadakan ibadah, ya. Itu pun melalui video call kan. Iya. Richard bantuin. Belum populer tuh. Ya masih pakai video call. Itu pun signal juga nggak bagus ya. Jadi kita Odelia, anak yang paling kecil sama saya berdua sempat cukup lama merasakan Mama Yoni pergi kok belum pulang-pulang ya. Kayak lagi pergi ke mall, Iya. belum pulang-pulang. Karena kita nih berdua nih tidak merasakan funeral, Iya, iya, tidak merasakan tutup peti, iya, tidak merasakan wah peluk cium, enggak ada. iya. Akhirnya kita putuskan oke, itu kan dikremasi. Iya. Setelah dikremasi, Sejak dia masuk hari pertama, hari keberapa dia meninggal tuh waktu itu? masuk hari pertama, Hari Selasa kalau nggak salah ya. ya, terus hari kamar biasa, besoknya itu sudah masuk Masuk ICU. ICU. Dokternya udah bilang, dia telepon, Pak saya kasih suntikan 5 ampul, Iya. harganya sekian, wah mahal Iya. juga. Iya. Nggak apa-apa dok, pokoknya 5 ampul 5 hari, hari kelima langsung pulang. Iya. Ternyata hari kelima betul pulang ke surga. Wow. It was a devastation, Iya. ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, udah ngeblank. Iya, iya. 35 tahun bersama, hanya dalam waktu 5 hari It's all gone. gone, and tidak bisa ketemu, Iya. hanya di video call. Itulah yang menyebabkan saya merasa ini kok Perpisahan yang nggak enak banget. Iya, tuh. iya, iya. pergi kayak seperti pergi ke mall sama teman-teman, Iya. Tapi nggak Dan balik. nggak pernah balik. pulang gitu. Iya, iya. Rasanya kayak gitu. Yes. Terjadi sama my brother kan Edward Iya, Apet juga Apet. meninggalnya juga demikian kan. Iya. Jadi sama kasusnya bahwa dia masuk ke RS Pertamina Iya. dan kita udah seperti kita nggak bisa meluk, nggak bisa Iya. say goodbye apa nggak bisa. Harus jaga jarak. Itu adalah suatu perpisahan yang di saat zaman pandemi itu perpisahan yang sangat-sangat mengerikan. Iya. Dan kayaknya bukan kita aja mengalami, banyak keluarga, puluhan ribu, ratusan ribu keluarga mengalami hal yang sama. Iya, iya. It was a very bad moment lah for Iya, us. iya. Yang membuat gua saat itu nggak tahan juga ya waktu lihat Theo adalah ketika dia video call gue dan dia jerit-jerit. Ya. Dan itu membuat gue makin feeling devastated dan gue nggak pernah lupa dia bilang gini, Bill, masa dalam hitungan seminggu Noni balik ke gue itu dalam bentuk abu. Gue nggak pernah lupa dia ngomong gitu. Ya. Karena setelah dikremasi dalam minggu depannya abunya dikirim ke rumah dan Theo pun nggak bisa datang waktu saat itu. Kita ikutan lewat Zoom ya waktu saat itu. Dan seolah-olah memang kita semua nggak bisa terima, nggak bisa terima. Dan itu adalah momen-momen yang akhirnya kita sering pergi ngopi-ngopi berdua. Gue cuman duduk, cuman dengerin sahabat gue ini berkisah aja, bercerita untuk dia tumpahkan semua isi hatinya. Karena dia juga perlu temen gitu ya. Jadi this is life. Ya.
Dan salah satu yang gua bangga ya adalah dari kita muda sampai sekarang kita melewati suka dan duka bareng-bareng. Ya, Dan for me that's a true friendship. ya, Sampai kapanpun both of you will be always my best friend sampai kapanpun. Jadi karena itu, jadi itulah perjalanan hidup kita tuh makin hubungan kita makin kuat gitu ya. Gue sama mereka udah kayak adik kakak. Kalau kadang-kadang kalau kita bercanda juga yang cuman ngerti cuman kita bertiga aja gitu ya, nggak ada orang lain yang ngerti. Bahasanya bahasa kita sendiri. Dan kadang-kadang anak-anak kita juga bilang lebay banget sih Dedi sama Mami nih gitu. Ya cuman kita yang ngerti soalnya. Dan itulah yang membuat kehidupan kita jadi kuat. Karena ada proses-proses seperti begitu yang kita alami. Dan karena persahabatan itu memang harus bukan hanya untuk fun saja. yes, Tapi persahabatan itu adalah persahabatan yang kita melewati segala sesuatu dengan proses ya, yang kita bisa merasakan kebahagiaan dan kedukaan. ya, Kalau Ya. kita sudah bisa melewati itu, ya, ya bond kita akan semakin Ya. kuat gitu. Ya. Karena kita saling membantu, Ya. saling mengencourage, Ya. saling support. ya, Karena friendship itu harus dibangun dengan rasa support Ya. yang tinggi sekali gitu, solidaritas yang tinggi. ya, Jadi memang ini yang harus yang kita turunkan ya kepada anak-anak kita. Ya. Bagaimana tradisi memelihara persahabatan itu sangat penting. ya, Friendship is everything. ya, Friendship is very strong ya, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam friendship Yes. itu juga. yes, Jadi tidak bisa hanya friendship yang melibatkan kerjaan-kerjaan setan. ya, ya, kan? ya, Kita harus melibatkan Roh Kudus Tuhan, ya, di mana Dia memimpin dalam friendship itu, ya, yang bisa mengatur arah persahabatan kita mau kemana. ya, ya, Apabila persahabatan itu menggiring ke hal-hal yang tidak baik, Ya. itu pasti persahabatan yang sudah dikontaminasi oleh pemikiran-pemikiran dan cara-cara yang maunya setan, iblis Ya. lah, ingin maunya persahabatan ke sini. Dan banyak anak terpuruk, ya, ya, masuk penjara bareng-bareng bangga, ya, makan ambil drugs bangga, ya, melakukan hal-hal yang melanggar hukum itu bangga. ya, Pas sudah gede ya nggak ada manfaatnya lagi, mereka bubar. ya, ya, Karena tidak ada nilai-nilai persahabatan yang true friendship Yes. itu yang tersisa. ya, ya. So I think Itu gangster namanya kalau gitu. ya lepas saya selesai gitu. Dari kecil kita sama-sama bertumbuh di gereja, Ya, Ya, brother in Christ. yes. ya, Udah mulai remaja kita jadi brother in crime, Berada dari crime. penjahat Iya, dulunya. iya, 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 iya. Udah gitu tobat, Iya, kembali lagi jadi brother in Yes, Christ. yes, It's a major process ya. yes, yes. Ini adalah value nilai-nilai persahabatan dari kedua sahabat gue ini. Dan kalau gue selalu bilang gini, orang yang gue nggak kenal kalau ke rumah gue ketemunya di luar pagar. Orang yang gue sekedar tahu kalau dia masuk, kenal lah ya, cuman kenal dikit ya. Masuk paling cuman ada di teras rumah. Teman bisa masuk sampai ke ruang makan. Tapi hanya sahabat yang pernah masuk kamar gua ketika istri gua nggak ada, bangunin gua. Itu cuman ada mereka berdua. Gue pernah didatengin sama Richard dan dia masuk kamar gua karena istri gua lagi nggak ada, gue dibangun karena kita mau pergi waktu itu. Hanya sahabat yang bisa lakukan itu. So guys, sahabat kopi, kalau belum punya sahabat, minta sama Tuhan seorang sahabat. Kita diciptakan untuk berkomunal supaya kita menjadi orang-orang yang mempunyai teman yang bisa membangun kita. Sahabat harus bisa membangun dan saling membangun. Pasti ada konflik, kita pernah ada konflik juga. Tapi harus tahu caranya bagaimana menyelesaikan dengan baik, bertumbuh bersama-sama, dan akhirnya menjadi sebuah persahabatan yang abadi dan luar biasa. Itu sangat memuaskan. Thank you guys, thank you very banget, much for thank you for inviting. coming. Dan kita sebentar lagi mau pergi makan-makan seperti biasa. Lu lihat aja tuh badan-badannya suka makan semuanya. Gini ya, oke. God bless you. Jangan lupa Bless you. follow, subscribe Billy's Coffee Table, YouTube, IG, dan TikTok. Dan jangan lupa share dan like juga. Until next time, God bless you. Kita seruput lagi. Kopi Geisha. Geisha. Asia. Yes, yes, yes.